Selamat pagi, saatnya bersama Alethea Voice, sebuah program yang membangun keberanian dan percaya diri siswa, informatif dan penuh inspiratif. Ajang menyampaikan pendapat, kreasi, dan ekspresi, dipandu oleh Bapak Ibu Guru yang berkompetensi di bidangnya. Selamat mengikuti. Bersama Alethea, meraih prestasi gemilang. Shalom, selamat pagi. Saatnya bersama Alethea Voice, sebuah program yang membangun keberanian dan percaya diri siswa, informatif dan penuh inspiratif. Ajang untuk menyampaikan pendapat dan kreativitas. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat dan penuh semangat ya. Pak Andri akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Tentunya dalam program kesayangan kita, kreasi dan ekspresi. Kali ini peringatan Hari Pahlawan 10 November 2021 dengan jargon pahlawan di hatiku. Insinyur Soekarno dalam pidatonya menyampaikan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, yang lebih dikenal dengan singkatan jas merah. Karenanya, kita tidak boleh meninggalkan atau melupakan jasa para pahlawan yang rela berkorban jiwa dan raga dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Peringatan Hari Pahlawan penting untuk diperingati, agar generasi muda dapat mengerti dan memahami sejarah para pahlawan yang berjuang melawan penjajah. Walaupun sulit untuk sepenuhnya dihafal, tapi paling tidak kita dapat mengambil pelajaran dari sikap dan komitmen para pahlawan. Tanpa basa-basi, langsung saja kita akan dengarkan pemenang program membaca biografi pahlawan nasional yang akan disampaikan oleh siswa-siswi kelas 6B SD Kristen Alethea Ampenan. Selamat mendengarkan. Shalom, nama saya Luis Renhat Lim dari kelas 6B SKA Ampenan. Saya akan membacakan biografi Robert Walter Monginsidi. Robert Walter Monginsidi adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia sekaligus pahlawan nasional Indonesia dari daerah Bantik, Minanga, Malalayang. Beliau lahir di Malalayang, Manado, Sulawesi Utara pada 14 Februari 1925 dan meninggal di Pacinang, Makassar, Sulawesi Selatan pada 5 September 1949 pada umur 24 tahun. Robert dilahirkan di Malalayang dan anak dari Petrus Monginsidi dan Lina Suawa. Dia memulai pendidikannya pada 1931 di Sekolah Dasar Hollands Inland School atau HIS yang diikuti Sekolah Menengah Mer Uitgebreid Langer Onderwijs atau MULO di Frater Don Bosco di Manado. Monginsidi lalu dididik sebagai guru bahasa Jepang pada sebuah sekolah di Tomohon. Setelah studinya, dia mengajar bahasa Jepang di Liwutung, di Minahasa, dan di Luwuk, Sulawesi Tengah sebelum ke Makassar, Sulawesi Selatan. Monginsidi tumbuh dalam budaya Bantik yang begitu kental, dengan adat yang paling mendasar yaitu Hinggil Ridang, Hintalurunang, dan Hintakinang. Falsafah ini berarti berlaku kasih kepada sesama anggota keluarga, kepada sesama yang masih terikat dalam komunitas suku Bantik, dan bersifat dermawan kepada siapapun terlepas dari suku maupun ikatan keluarga. Falsafah itu yang membakar semangat Monginsidi untuk menantang penjajahan. Dengan keberanian dan kepintaran yang dimiliki Monginsidi, beliau dipercaya untuk memimpin pertempuran melawan Belanda dan menjadi sosok yang disegani. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan saat Monginsidi berada di Makassar, namun Belanda berusaha untuk mendapatkan kembali kendali atas Indonesia setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mereka kembali melalui NICA, Netherlands Hindi Civil Administration atau Administrasi Sipil Hindia Belanda. Monginsidi menjadi terlibat dalam perjuangan melawan NICA di Makassar.
Pada tanggal 17 Juli 1946, Monginsidi dengan Ranggong Daeng, Romo dan lainnya membentuk Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi atau LAPRIS yang selanjutnya menyerang posisi Belanda. Pada tanggal 28 Februari 1947, Monginsidi ditangkap tentara Belanda namun berhasil melarikan diri pada 27 Oktober 1947 bersama Abdullah Hadade, H.M. Yosep, dan Lewang Daeng Mantari. Setelah hampir 8 bulan mendekam di tahanan, 10 hari kemudian Monginsidi kembali tertangkap dan kali ini Belanda memvonisnya dengan hukuman mati. Monginsidi dieksekusi oleh tim penembak pada 5 September 1949. Jasadnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Makassar pada 10 November 1950. Penghargaan. Robert Walter Monginsidi dianugerahi sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada 6 November 1973. Ia juga mendapatkan penghargaan tertinggi negara Indonesia Bintang Mahaputra pada 10 November 1973. Ayahnya Petrus yang berusia 80 tahun pada saat itu menerima penghargaan tersebut. Bandara Walter Monginsidi di Kendari, Sulawesi Utara dinamakan sebagai penghargaan kepada Monginsidi seperti Kapal Angkatan Darat Indonesia KRI Walter Monginsidi dan Yonif 720 atau Walter Monginsidi. Demikian biografi Robert Walter Monginsidi. Terima kasih. Wah, keren-keren ya. Kreativitas anak-anak dalam membaca biografinya. Anak-anak SKA memang hebat-hebat. Tanpa terasa, waktu yang disediakan telah habis. Itu berarti kita sudah berada di penghujung program, maka usai sudah tugas saya menemani kalian semua dalam program kreasi dan ekspresi. Saya, Pak Andri, selaku pembawa acara, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Selamat pagi, salam, dan sampai jumpa. Tuhan memberkati. Bersama SKA meraih prestasi gemilang.